Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal mengupdate salah satu token Luna Classic, dimana sekarang ini ada beberapa informasi nih yang masuk ke dalam token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue bawa langsung di coin market cap, dan untuk si token Luna Classic sendiri sekarang dia mengalami penurunan hampir 4% atau lebih tepatnya di 3,85%, dan harganya masih di 168 US dollar ya, pastinya ada 30 di belakang koma. Nah, kenapa gue langsung buka ke token Luna Classic ya, karena memang untuk kondisi market sekarang ini sedang merah merona semua. Jadi di situ kita tidak perlu cek-cek market terlebih dahulu ya. Jadi kita langsung saja pada poin-poin intinya. Dan melihat dari chartnya juga dari si Luna Classic ini memang agak sedikit tenggelam ya untuk saat ini, atau sedang koreksi lah. Tetapi koreksi tersebut tidak terlalu signifikan ya, ataupun penurunan dari token Luna Classic ini tidak terlalu signifikan. Nah, jadi untuk informasi per malam hari ini mengenai token Luna Classic ada dua sisi yang berbeda ya. Jadi poinnya itu ada yang negatif, ada juga yang positif. Nah, jadi poin positif dan negatifnya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini ada salah satu media yaitu thecryptobasic.com yang telah mengangkat dari beritanya si token Luna Classic. Jadi lebih dari 3,5 miliar Terra Classic dipertaruhkan dalam sehari. Nah, jadi selama satu hari ini lebih dari 3,5 miliar token Luna Classic yang di stakingkan. Ini salah satu informasi positif juga ya, dimana ya walaupun memang dari token yang sebanyak ini di stakingkan per harinya itu tidak mampu mengeluarkan dari peredarannya gitu ya, tetapi ini hanya dikunci sementara saja karena memang selama 21 hari ketika periode tersebut sudah habis ya, ini akan dikembalikan lagi kepada pemegangnya ataupun holdersnya. Tetapi setidaknya dengan adanya beberapa jumlah token Luna Classic, dan bahkan ini jumlahnya cukup banyak banget yang akan distakingkan, yaitu salah satu penahan harga untuk token Luna Classic. Dan komunitas Terra Classic baru saja mempertaruhkan hingga 3,5 miliar token Luna Classic dalam satu hari, menjadikan jumlah total token yang dipertaruhkan menjadi 958,8 miliar. Pengembang tersebut menggarisbawahi dedikasi komunitas untuk mendukung aset dalam perjalanannya menuju kebangkitan. Nah, jadi sampai dengan saat ini token Luna Classic yang sedang di-stakingkan jumlahnya itu sudah mencapai di 958,8 miliar token Luna Classic. Ini sangat luar biasa banget gitu ya dari segi total token Luna Classic yang saat ini sedang dipertaruhkan. Bahkan di sini salah satu pengembang ataupun developer ya, intinya validator, dia juga menggarisbawahi ya dedikasi tersebut atau tujuan tersebut itu salah satu faktor pendukung terhadap token Luna Classic bisa menuju kebangkitan ya, yang gue bilang tadi bahwa dengan adanya sebuah beberapa token Luna Classic, apalagi dengan jumlah skala besar yang saat ini sedang dipertaruhkan ya, bahkan perharinya itu bisa mencapai 3,5 miliar, itu salah satu penopang harga atau bisa menahan dari segi harga token Luna Classic ya, ketika memang ada beberapa whale yang melakukan sebuah penjualan. Dan gua rasa dengan beberapa orang yang mulai melakukan sebuah staking token Luna Classic-nya ya, untuk whale-whale tersebut tidak terlalu berdampak sangat buruk gitu ya, walaupun menjual dari token Luna Classic dengan skala yang lumayan besar. Dan di sini salah satu Rex Harrison, anggota senior grup pengembangan Terra, menyoroti pencapaian tersebut, mendorong komunitas kripto yang lebih luas untuk ikut serta dalam kereta yang bergerak. Rex menunjukkan bahwa komunitas hanya perlu mempertaruhkan 42 miliar token tambahan untuk mencapai tonggak 1 triliun token yang dipertaruhkan. Nah, jadi di sini pun adanya sebuah dorongan juga dari salah satu senior grup pengembangan Terra yang bernama Rex Harrison. Jadi dia pun ya secara nggak langsung itu mencoba gitu ya untuk mendukung kepada beberapa komunitas token Luna Classic ataupun mungkin gerakan serentak gitu ya, supaya beberapa komunitas yang belum mempertaruhkan token Luna Classic-nya yuk sesegera mungkin untuk dipertaruhkan, demi token Luna Classic yang dipertaruhkan itu bisa mencapai ke 1 triliun token ya. Dan di sini kekurangannya hanya sekitar 42 miliar saja untuk bisa mencapai ke 1 triliun token Luna Classic yang dipertaruhkan sampai dengan saat ini. Jadi jumlahnya hanya tinggal sedikit saja ya, karena di sini sekitar 958 miliar token Luna Classic yang sudah dipertaruhkan. Jadi memang
memang kekurangan untuk mencapai ke 1 triliun token yang di staking kan hanya butuh 42 miliar lagi nih ya. Makanya di sini dari salah satu anggota senior Terraficta, dia mencoba gitu ya untuk mendorong kepada komunitas token Luna Classic supaya ikut serta gitu ya, atau ikut mendukung untuk token Luna Classic-nya itu di stakingkan supaya bisa mencapai ke 1 triliun token Luna Classic yang di stakingkan. Dan untuk informasi selanjutnya, di sini Terraficta menjanjikan dukungan untuk proposal Edward Kim untuk membawa kembali Binance Luna Classic Burn. Nah, jadi di sini ada proposal lagi yang telah dibuat oleh Terraficta ya, dan bahkan dalam sebuah isi proposal tersebut itu tujuannya supaya Binance ini bisa kembali lagi untuk memberlakukan mekanisme pembakarannya terhadap token Luna Classic. Nah, jadi sekarang ini ya kemungkinan totalnya ada 3 proposal yang sudah dibuat oleh Edward Kim. Dan selain itu, grup tersebut menegaskan bahwa kolaborasi sangat penting untuk setiap model bisnis yang sukses. Betul banget ya, karena di sini satu sama lain ya harus bisa menguatkan ketika memang salah satu project ataupun planning yang telah dibuatnya itu agak sedikit gagal gitu. Tetapi dengan adanya beberapa grup, adanya beberapa orang dalam sebuah grup tersebut, ya minimal adalah salah seorang yang bisa menyemangati ataupun mencoba untuk mendorong demi menyukseskan dalam sebuah planning yang telah dibuat oleh beberapa komunitas ataupun para pengembangnya di token Luna Classic. Dan selain itu, di sini Terraficta, grup pengembang Terra Classic independen, telah menjanjikan dukungan untuk 3 proposal sinyal yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Direktur Terra Grand Foundation Edward Kim. Tim mengungkapkan ini dalam tweet kemarin, mengungkapkan bahwa mereka memilih ya untuk ketiga proposal tersebut. Kelompok tersebut menyatakan bahwa kolaborasi diperlukan agar jaringan dapat berkembang. Nah, jadi kurang lebih ada 3 proposal yang sudah dibuat oleh salah satu direktur Terra Grand Foundation yang bernama Edward Kim. Dan dari segi rata-rata beberapa orang yang telah melakukan sebuah voting, semuanya itu memilih ya gitu atau mendukung dengan proposal yang telah dibuat oleh salah satu direktur Terra Grand Foundation yang bernama Edward Kim. Nah, namun dengan adanya sebuah informasi seperti ini, dan gua rasa ini adalah beberapa informasi yang positif ya, walaupun dari satu media dan 2 berita yang berbeda, tapi di sini ada salah satu yang menurut gua agak sedikit dikhawatirkan gitu ya. Di sisi lain, beberapa orang sedang mendorong supaya Binance sendiri bisa mengembalikan lagi dari segi mekanisme pembakarannya untuk token Luna Classic, tetapi di sini ada salah satu army yang menurut gua ini menyebabkan ya, gua nggak tahu juga gitu, gua bukan ngefan juga, tetapi ya di sini gua agak sedikit khawatir juga gitu. Nah, jadi di sini ada akun Twitter LaunchDAO. Nah, di sini dia telah men-tweet seperti ini, bahkan menandai Changpeng Zhao, salah satu CEO dari bursa Binance. Hey CG Binance, setelah SEC menagih pemegang Luna Classic dan juga USTC dengan membeli ataupun menjual sekuritas yang tidak terdaftar dan menyatakan bahwa mereka semua adalah penjahat hari ini, Anda sekarang harus menambahkan label peringatan ke keduanya. Ada juga food tentang BUSD, tolong tambahkan peringatan juga. Nah, jadi di sini ini yang menurut gua agak sedikit gua khawatir gitu ya, dengan adanya sebuah postingan dari akun Twitter LaunchDAO terhadap Changpeng Zhao. Jadi begini maksudnya ya, sebelumnya itu Luna Classic dan juga USDC telah mendapatkan sebuah label di bursa Binance bahwa ya menurut Changpeng Zhao sendiri ya, dulu itu melabeli kedua aset ataupun kedua token Luna Classic dan juga USDC karena adanya sebuah kehancuran ya sebelum rebranding tersebut ya, intinya teman-teman udah tahu semua. Dan karena itulah gitu Changpeng Zhao telah memberi label terhadap token Luna Classic dan juga USDC karena tujuannya supaya dari beberapa user ketika ingin melakukan sebuah pembelian dari token Luna Classic dan juga USDC itu udah tahu duluan gitu ya, bahwa di situ Changpeng Zhao ya udah memberikan sebuah peringatan. Jadi apapun yang terjadi itu jangan menyalahkan terhadap Changpeng Zhao ataupun terhadap perusahaannya yaitu bursa Binance. Dan sekarang dari salah satu akun Twitter LaunchDAO ini, dia meminta kepada Changpeng Zhao sendiri untuk menambahkan peringatan juga terhadap token BUSD-nya. Dimana untuk BUSD sendiri pun sekarang ini sedang mulai diserang oleh SEC. Salah satu pencetak dari token BUSD ataupun stablecoin Binance USD ini adalah Paxos, dan Paxos pun telah diselidiki. Bahkan dari SEC sendiri telah melarang untuk Paxos untuk mencetak dari Binance USD tersebut ya. Jadi dengan adanya sebuah informasi seperti itu, makanya LaunchDAO ini agak sedikit ngotot juga terhadap Changpeng Zhao supaya ya mungkin dari akun Twitter LaunchDAO ini merasa diadili gitu ya, atau mungkin supaya adil gitu ya. Intinya supaya adil, sebelumnya Luna Classic dan juga USDC itu telah diberikan label oleh bursa Binance, dan sekarang ini adanya sebuah food terhadap BUSD ya, mau tidak mau ketika memang Changpeng Zhao ini bersikap adil, seharusnya BUSD sendiri pun ini harus ditambahkan atau diberikan sebuah label peringatan.
ya. Namun dengan adanya sebuah postingan seperti ini, di sini ada salah satu akun Twitter yang menurut gue menarik banget ya, karena di sini agak sedikit masuk akal. Nah, jadi dari akun Twitter Rajit ya, di sini juga foto profilnya itu seperti perusahaan Three Arrow Capitals. Nah, jadi di sini kita translate kan. Anda tahu Cheng Peng Zhao atau CZ Binance melakukan ini ke Luna Classic untuk melindungi bisnisnya sehingga volatilitasnya Luna Classic tidak akan merugikan pertukarannya. Sama halnya sekarang, dia tidak menambahkan label pada BUSD untuk melindungi bisnisnya dari kebangkrutan. Mengapa dia menenggelamkan perusahaannya sendiri? Nah, jadi ini masuk akal banget ya dari segi komentar yang ada di sini. Tapi yang gue tidak setuju dengan adanya sebuah postingan seperti itu dari akun Twitter LaunchDAO-nya. Di mana LaunchDAO ini adalah salah satu army dari token Luna Classic, dan di sisi lain beberapa validator pengembang sedang mencoba dan juga berusaha kepada pihak Binance, ya intinya sekarang ini sedang memohon kepada bursa Binance dan juga CEO Binance yaitu CZ Binance supaya bisa menerapkan kembali mekanisme pembakarannya untuk token Luna Classic. Tetapi ya dengan adanya sebuah postingan seperti ini dari akun Twitternya si LaunchDAO ini ya, ini gue ngerinya takut menyebabkan dari Cheng Peng Zhao ini merasa males nantinya untuk menerapkan mekanisme lagi dari segi pembakarannya token Luna Classic di batch yang kedua ya. Tetapi apabila menurut kalian ini tidak terlalu berefek gitu ya dengan Cheng Peng Zhao ataupun dengan token Luna Classic-nya, coba silahkan tuliskan di kolom komentar. Karena untuk gua sendiri, gua tidak bisa menyimpulkan ya, gua takutnya salah ucapan gitu, salah menyimpulkan dan juga salah memahami. Ya intinya teman-teman semua yang bisa menilai ya, salah satu updatean ataupun postingan yang telah dipost di akun Twitter resminya si LaunchDAO ini kira-kira akan berefek atau tidak terhadap si Luna Classic dan juga bursa Binance. Oke, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update yang terbaru dari token Luna Classic. Apabila ada kata-kata gue yang salah, apabila dari segi pemahaman gue ada yang salah, mohon maaf sebelumnya. Dan apabila kalian memiliki pandangan ataupun pendapat pribadi dengan update yang telah gue buat saat ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.